Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Latar belakang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada anak juga dapat dilakukan dengan memberikan ruang pada anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, karena sejatinya setiap anak memiliki kodratnya sendiri. Mereka lahir dengan kodrat yang ada pada dirinya, mereka telah memiliki potensi. Budaya positif di sekolah sangatlah penting dikembangkan karena sekolah adalah bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah yang mendukung berkembangnya budaya positif di sekolah adalah dengan menyusun kesepakatan kelas agar siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga siswa mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Tolak ukur terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten, menguatkan karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu mengajukan gagasan kepada kepala sekolah dan teman sejawat, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, teman sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Berikut adalah video aksi nyata membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama siswa. Menjadi tenang, belajarnya menjadi lancar. Siapa yang ingin pintar? Nah, supaya kalau rame gaduh menyenangkan tidak? Tidak. Nah, keyakinan kelas itu supaya anak-anak belajarnya tenang dan senang. Sepakat? Sepakat, ya. Nanti anak-anak diberi stiker tulis sesuai dengan contoh atasnya, ya. Nah, anak-anak saling menghargai tidak sama temannya, saling menyayangi tidak sama temannya. Nah, berarti keyakinan yang pertama adalah saling menghargai. Buat Mas Jati ya, ditirukan tulisannya, kemudian dikasih gambar sesuai kesukaannya Mas Jati. Yang kedua, anak-anak kalau di ruangan kelas itu bersikap sopan santun sama bu guru sama teman-temannya, ya. Sepakat? Sepakat. Ya, Mas. Sepakat. Kemudian di kelas boleh tidak berlari-larian? Tidak. Berarti kalau di luar kelas berjalan di luar kelas. Kalau lari-larian berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Buat Mas Nur.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Riana Dewi Astuti, teman sejawat Ibu Sutanti. Hari ini Ibu Sutanti sudah melaksanakan aksi nyata membuat keyakinan kelas di TK Pertiwi Tunggul 4 Kabupaten Sragen. Semoga bisa menjadi budaya positif di lembaga kami, sehingga membuat suasana nyaman dan pembelajaran menjadi kondusif. Selamat dan sukses kepada Ibu Sutanti dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video diseminasi 1 penyebaran informasi budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Guru TK Pertiwi Tunggul 4 Kecamatan Goyang, yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul diskusi tentang budaya positif. Dan tak lupa salam dan selawat kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yang kiamat nanti. Di sini nanti saya akan presentasi tentang budaya positif, bersama-sama berdiskusi dengan ibu-ibu semua, apa itu budaya positif, disiplin positif, sampai dengan keyakinan kelas. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, kita akan awali dengan ice breathing dulu biar kita semangat. Tepuk semangat dulu ibu-ibu, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Sudah semangat semua ibu-ibu? Alhamdulillah semangat. Saya buka dokumen dulu. Ibu-ibu sudah tahu belum? Apa sudah mendengar apa itu budaya positif? Kalau mendengar budaya positif itu di benak ibu-ibu semua itu seperti apa? Coba ada yang bisa menjelaskan sedikit saja, nanti kita diskusi bersama-sama. Dari Ibu Ani terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang budaya positif ya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Ani. Ya, betul sekali. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini maksudnya, ini kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap harinya gitu. Dari mulai datang kita terima dengan salin, salam, sapa, senyum seperti itu. Kemudian berdoa sebelum belajar, itu juga salah satu dari budaya positif kita. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena pembiasaan anak usia dini dan pembiasaan karakter budi pekerti sejak dini akan menjadi kebiasaan nanti anak untuk tumbuh besarnya nanti menjadi karakter yang kuat, penuh hormat dan bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih Ibu Ani. Kemudian nilai-nilai dalam budaya sekolah. Nah, nilai-nilai di budaya sekolah itu seperti apa nih? Contohnya, misalkan kebiasaan, etika, kejujuran, kasih sayang, mencintai, menyayangi teman, bertanggung jawab, menghormati hukum dan peraturan, kemudian menghormati orang lain, terbiasa menghormati teman dan gurunya, mencintai pekerjaan, suka menabung, suka bekerja keras dan tepat waktu. Nah,
Di sini menurut Ibu Tanti pembiasaan yang baik di sekolah yang perlu dikembangkan itu seperti apa Ibu Tanti? Terima kasih Ibu, kita nanti saling berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus, respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol, dan segitiga restitusi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Tanti. Iya betul sekali. Budaya positif tadi meliputi dari disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, motivasi kontrol, kemudian ya betul sekali. Nah, untuk Ibu Yani, kalau menurut Ibu Yani yang dinamakan disiplin positif, kalau disiplin positif itu menunjukkan disiplin yang didorong dalam diri anak atau didorong dari luar menurut Ibu Yani? Monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Betul sekali. Ya. Terima kasih Bu Yani, benar sekali. Disiplin positif itu adalah menunjukkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kalau misalkan anak-anak disiplin tapi ingin diberi hadiah, kemudian takut kena hukuman sama ibu gurunya, itu dorongan dalam diri atau dari luar anak itu? Dari luar anak ya, betul sekali. Motivasi itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu biar tidak kena hukuman, dikasih hadiah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Akan tetapi jika motivasi dalam diri anak, pembiasaan kita sudah terbiasa dari kecil, dari itu setiap harinya, maka akan tumbuh pembiasaan itu dalam diri anak tersebut dengan sendirinya. Dan itu juga bisa ditumbuhkan dari keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Di sekolah pun juga, di sekolah ada aturan, ada kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh anak tersebut, dan juga ada aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Masih semangat Ibu-ibu? Masih. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita ya. Ini ada materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau menurut Ibu Tanti, apa itu bedanya hukuman dan restitusi atau konsekuensi itu yang bagaimana? Untuk Ibu Tanti yang hukuman sama konsekuensi dulu ya, nanti restitusi Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beda konsekuensi dengan hukuman, yaitu dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan aksinya. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Bagus sekali Bu Tanti, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali, konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang sudah kita sepakati bersama, akan tetapi dilanggar, kemudian anak tersebut harus menerima konsekuensi dari yang perbuatannya tersebut. Akan tetapi kalau hukuman itu adalah suatu bentuk dari konsekuensi yang negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Sudah paham antara konsekuensi dan hukuman, Bu? Ya.
Kita lanjut dengan restitusi. Nah, sedang restitusi itu seperti apa ya menurut Ibu Ani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Tanti. Dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu Ani, ya betul sekali. Restitusi adalah pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab, pertobatan, dan kebaikan dalam konteks pendidikan. Segitiga restitusi adalah alat yang efektif dalam menangani siswa yang bermasalah. Ini melibatkan 3 langkah, yaitu menantangkan tanggung jawab, meminta pertobatan, dan juga memperbaiki kerusakan. Kemudian kemarin Bu Guru melaksanakan praktek membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, itu kita sudah mempraktekkan seperti apa pendapat dari Ibu Ani tentang keyakinan kelas itu, manfaatnya untuk anak, kemudian seperti apa nanti anak tersebut dalam pembuatan keyakinan kelas, seperti itu. Bu Ani atau Bu Yani? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Betul sekali nih, kemarin kita sudah melaksanakan praktek keyakinan kelas, anak-anak sudah sepakat keyakinan kelas kita seperti apa nantinya. Keyakinan kelas itu jika dilaksanakan apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya lingkungan kelas menjadi aman, nyaman, dan kondusif di dalam pembelajaran, sehingga anak dan guru sudah sepakat kelas kita itu mau dijadikan seperti apa supaya anak-anak senang belajarnya, seperti itu. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Oh, masalahnya apa ya? Kok setiap harinya ramai terus, kemudian tidak menyimak ibu guru, tidak memperhatikan ibu guru, salah satunya juga malas belajar, ramai sendiri, jalan-jalan sendiri. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran kita akan tercapai apa tidak itu? Tidak. Nah, bagaimana cara mencapai pembelajaran itu agar pembelajaran bisa menjadi kondusif dan anak-anak lebih memperhatikan ibu guru? Kita tanyakan kepada murid kita, harapan kelas itu seperti apa? Dan anak-anak kemarin juga kalau ingin belajarnya bagus itu seperti apa anak-anak gitu ya. Ada yang menjawab menyimak ibu guru, kemudian menghargai teman, kemudian biar lingkungannya bersih, menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, biar tenang. Itu berarti kalau di kelas tidak boleh lari-lari, berarti harus berjalan. Itu salah satunya dari keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian tadi. Dengan impian-impian murid tadi kita mengeksplorasikan menjadi sebuah catatan di kertas. Mereka setelah sepakat dengan ibu guru, kita bantu menuliskan, kemudian anak-anak menirukan tulisan dari keyakinan kelas tersebut, kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, membuat gambar sesuai dengan kesukaannya. Kemudian mengambil kesimpulan dari ide murid. Dari kemarin itu semuanya mempunyai ide yang bagus, kemudian mengubah ide menjadi keyakinan kelas, kita tempel di papan tulis, kemudian dijadikan poster keyakinan kelas. Kemudian tanda tangan kontrak keyakinan kelas, karena kita anak-anak TK, kita memakai stempel pakai jari jempol, itu anak-anak sudah senang sekali. Dan kemarin kita simpulkan keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah menyimak, berarti pada waktu pembelajaran itu anak-anak menyimak konsentrasi terhadap gurunya.
Kemudian berjalan di koridor, ini maksudnya di dalam kelas berjalan supaya tenang. Membuang sampah pada tempatnya, berarti peduli lingkungan. Meminta izin, nah meminta izin ini artinya sangat luas juga. Bisa meminta izin ke kamar mandi, meminta izin pinjam barang milik temannya atau pensil temannya, seperti itu. Makan sesuai waktunya, ini maksudnya tidak makan pada waktu jam pelajaran. Nah, karena makan itu sudah ada waktunya sendiri pada waktu istirahat. Kemudian bersikap jujur, ini maksudnya tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin juga itu. Kemudian bicara yang jujur, yang sopan. Ya. Sepakat nggih ibu-ibu dari kegiatan kelas kemarin nggih? Supaya dengan kegiatan kelas yang kita sudah sepakati, TK Pertiwi Tunggul 4 akan semakin berkembang, kemudian anak-anak mempunyai karakter yang baik. Ibu-ibu semangat. Ya, semangat. Kita ice breaking lagi ya. Ye. Tempo is the best. Yuk, 1, 2, 3. Tempo is the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa itu? Ada 5 nih. Ya. Ya, monggo Bu Ani bisa dijelaskan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar itu ada 5. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Terima kasih, betul sekali Bu Ani. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu kebutuhan apa ya? Makan, minum, ya seperti itu. Karena itu adalah kebutuhan pokok manusia sih. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu biasanya kalau di keluarga itu kasih sayang dari orang tuanya, dari keluarganya, dari saudaranya. Kemudian rasa diterima di keluarganya. Kembali lagi ke sekolahan. Berarti kasih sayang dari siapa? Dari gurunya. Kita sebagai seorang guru memberikan kasih sayang kepada murid kita. Kemudian kasih sayang antara murid, ya. Karena dengan kasih sayang mereka akan saling hidup rukun. Kemudian saling diterima. Menghindari bullying, berarti menumbuhkan anak kasih sayang sejak dini, saling diterima, kemudian bisa menerima kelebihan dan kekurangannya sehingga anak-anak terhindar dari bullying. Kemudian kebebasan, anak-anak kan juga ingin bebas ya Bu ya, seperti kita juga punya kebutuhan, saya ingin bebas tanpa paksaan dari orang lain, tekanan ya seperti itu. Kemudian kesenangan, kesenangan itu seperti apa itu? Senang, misalkan kalau anak kan pada anak usia dini itu identik dengan bermain. Karakter anak yang berbeda-beda, unik, kesukaannya, kesenangannya pun juga berbeda-beda. Kemudian penguasaan, power itu seperti saya ingin menjadi seorang pemimpin, contohnya seperti itu. Di kalangan anak-anak saat bermain itu pasti ada satu kelompok yang menonjol, saya bisa, saya tidak bisa, seperti itu. Berarti yang bisa berarti yang menguasai, seperti itu. Kalau misalkan dampak dari 5 kebutuhan dasar tersebut jika tidak terpenuhi itu jadinya seperti apa Bu Yani? Jika kebutuhan tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, bahkan keberlangsungan hidup.
Jika keinginan tidak terpenuhi, tetap bisa menjalani hidup serta dapat digantikan dengan barang lainnya. Terima kasih Ibu Yani. Ya, betul sekali. 5 kebutuhan dasar tadi jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu keberlangsungan hidup dari manusia tersebut. Nah, ini contoh untuk anak-anak nggih. Kalau misalkan kebutuhan dasar misalkan makan dan minum kurang atau tidak terpenuhi dari makanan yang bergizi atau seimbang, berarti anak-anak tersebut juga akan terganggu kesehatannya. Contoh dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kalau misalkan terganggunya atau tidak diterima kasih sayang dan rasa diterima oleh temannya, itu biasanya dampak dari anak tersebut itu bagaimana? Mencari perhatian tidak Ibu? Iya. Ya, nah, mencari perhatian, kemudian pengen disayang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar dari 5 kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi bagi manusia dan khususnya untuk anak-anak di sekolah. Kita lanjut untuk 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu seperti apa Bu contohnya Bu? Kalau misalkan guru menghukum anak-anak, itu contohnya seperti apa Bu Tati? Bisa dijelaskan? Atau tidak apa-apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menghukum bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Tati. Itu untuk penjelasan dari posisi kontrol guru penghukum. Saya mau menanyakan untuk posisi kontrol penghukum itu menurut ibu-ibu semua setuju atau tidak setuju nih? Penghukum. Iya. Penghukum. Sebenarnya penghukum itu kalau menurut saya tidak setuju sekali Bu, karena penghukum akan memberikan trauma pada anak-anak. Apalagi penghukumnya itu kalau tidak mengerjakan tugas dijemur di halaman, kemudian membersihkan kamar mandi, kemudian apalagi kalau misalkan penghukumnya dengan kata-kata yang kasar atau kurang baik, kemudian dengan fisik itu sangat kurang setuju karena akan membuat anak-anak menjadi trauma. Sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Untuk seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalkan gini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu seperti mengancam ya, dan anak-anak akan menjadi trauma ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kalau mungkin kita waktu sekolah dulu sering ya Ibu mendapatkan, maksudnya guru kita, ya, pengalaman kita pernah nggak? Pernah gitu. Selalu yang terakhir selesai. Misalkan ada anak-anak yang mengerjakan tugas selesai terakhir, kamu lagi, nah seperti itu. Okay.
Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?" Nah, seperti itu, nggih. Kemudian, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan merasa bagaimana itu? Nah, betul sekali, akan merasa bersalah, akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kok saya seperti ini ya? Berarti saya selama ini salah ya, seperti itu, nggih. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan itu juga akan membuat beban dan juga tekanan batin dari anak tersebut. Kita juga harus menghindari dari kontrol guru membuat rasa bersalah. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, "Ayo bantulah demi ibu, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini." Misalnya ingat tidak, kita kan memberi bantuan sama anak tapi diungkit-ungkit kembali karena seperti kayak teman gitu, nggih. "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Nah, itu seolah-olah kita itu teman buat anak-anak, nggih. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, ya kan? Maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya." Nah, seperti itu kan kayak menagih ya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena sering dibantu ibu guru. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya Ibu. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti apa, nggih? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu, nggih, guru kalau posisi kontrol pemantau itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian manajer. Posisi kontrol guru manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, saya mau bertanya, dari 5 posisi kontrol guru tersebut, mana yang paling efisien, yang baik bagi kita sebagai seorang pendidik dalam memberikan mengontrol untuk murid kita? Posisi kontrol manajer, Bu. Ya. Karena seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti manajer itu sudah melebihi dari teman dan pemantau.
Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Tadi sudah kita bahas tentang restitusi, guys, yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, contohnya, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas, betul sekali. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid kita untuk dapat mengatur dirinya. Itu tadi. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut di kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seperti itu dari 5 posisi kontrol guru. Kita akan melanjutkan dengan restitusi, segitiga restitusi, dan kita istirahat sebentar, monggo ibu diminum di atasnya ya. Sudah minum semua ibu-ibu, semangat lagi ya, kita lanjutkan diskusi kita. Selanjutnya adalah restitusi dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Demikian uraian tentang 5 posisi kontrol dari Diana Goshen dalam penerapannya disiplin di sekolah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan restitusi penerapan disiplin positif di sekolah sehingga siswa dalam dorongan dirinya mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, kemudian memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Setuju nggak? Ya. Berarti kalau anak melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kita menstabilkan identitas dulu, langkah yang pertama. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Saat dalam kondisi emosional,
otak tidak akan mampu berpikir rasional. Benar tidak Ibu? Ya, kalau kita sedang emosi, kadang kita berbuat sesuatu tanpa kita sadari karena ya tidak bisa kontrol. Validasi tindakan yang salah dalam restitusi segitiga melibatkan pengakuan, penerimaan, perasaan, serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Ini mungkin tampak kontradiktif pada awalnya karena mengapa kita harus mengakui tindakan yang salah. Kita harus mengakui tindakan kita yang salah. Kadang orang yang melakukan kesalahan itu kita tanya aja tidak mengakui, tapi di segitiga restitusi ini harus mengakui kesalahan kita apa, terus kenapa, apa penyebabnya, kemudian kenapa bisa melakukan kesalahan itu, kemudian solusi apa yang tepat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Benar sekali. Namun pendekatan ini memiliki tujuan yang mendalam dan berdampak positif pada interaksi guru siswa serta lingkungan belajar yang lebih baik. Pertama-tama ini menciptakan hubungan emosional antara guru dan siswa dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa, menunjukkan bahwa benar-benar memahami perspektif mereka dan menghargai perasaan yang dialami. Ini membantu siswa merasa didengarkan dan diperhatikan, yang ada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri mereka. Meningkatkan apa tadi? Rasa percaya diri, gitu tadi. Validasi tindakan yang salah juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Saat siswa merasa bahwa mereka dapat berbicara tentang kesalahan tanpa rasa takut dihakimi, mereka akan lebih cenderung untuk berbicara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Ya. Menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemarin kita sudah melakukan demonstrasi kontekstual dengan studi kasus 2 Yang pertama adalah anak meminjam barang milik orang lain atau pensil warna milik temannya tanpa izin. Kemudian yang kedua, makan pada saat jam pelajaran. Di sini ada skenarionya, langkah segitiga restitusi. Saya bacakan bisa kita nanti buat belajar ke depannya untuk menangani atau memecahkan masalah jika ada murid kita mengalami atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Yang kasus pertama adalah meminjam pensil warna teman tanpa izin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu guru memanggil anak yang bernama Farel ke kantor. Kemudian kami melakukan percakapan seputar kasus yang dialami Mas Farel, yaitu meminjam pensil warna teman tanpa izin. Guru, halo Mas Farel, kenapa dipanggil ibu guru? Tahu tidak Mas Farel? Seperti itu Nah, kemudian Farelnya, iya Bu Guru, saya tadi meminjam pensil warna punya Mas Jaki tanpa izin. Guru, kalau pinjam milik orang lain itu boleh Mas Farel, akan tetapi harus minta izin terlebih dahulu sama pemiliknya. Seperti itu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Langkah kedua, Guru, Mas Farel, Ibu Guru mau tanya, kalau meminjam barang milik orang lain tanpa izin itu perbuatan benar atau salah Mas Farel? Nah, ditanyakan dari tindakan yang salah tersebut. Farel menjawab, salah Bu Guru. Kemudian Ibu Guru, kenapa tadi pinjam pensil warna milik temannya Mas Farel? Gitu. Mas Farel, lupa tidak bawa Bu Guru. Berarti lupa masukkan pensil warna ke tasnya Mas Farel. Iya Bu Guru. Nah, jadi mulai sekarang kalau malam pensil warnanya dimasukkan ke dalam tas, menjadwal
setiap malam sebelum tidur. Ya Bu Guru. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Mas Farel masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Yaitu salah satunya meminta izin. Tetapi setiap mau pinjam atau meminjam sesuatu pada temannya. Iya Bu Guru. Kemudian Guru, Mas Farel kalau besok tidak mengulangi perbuatannya lagi, Mas Farel harus melaksanakan keyakinan kelas kita. Salah satunya adalah meminta izin. Di sini Ibu Guru tidak akan menyalahkan Mas Farel, akan tetapi Ibu Guru ingin mencarikan solusi agar Mas Farel tidak mengulangi perbuatannya lagi. Mulai besok kalau mau pinjam harus minta izin terlebih dahulu dan membawa pensil warna sendiri. Kalau malam menjadwal jangan lupa pensil warna dimasukkan ke dalam tas dan disiapkan peralatan sekolah sebelum tidur. Iya Bu Guru. Mas Farel mau berubah mulai kapan ya? Nah, di sini kita berkesepakatan juga ya. Kemudian mulai besok ya Mas Farel? Ya mulai besok kalau meminjam barang milik temannya harus meminta izin. Ya. Ibu Guru hanya ingin Mas Farel jadi anak yang baik, pintar, bertanggung jawab, jujur. Bisa ya Mas Farel? Ya. Terima kasih Ibu Guru sudah memberikan solusi seperti itu. Sama-sama. Kemudian kasus 2 bisa dibacakan Bu Ani ya, dari makan di saat jam pelajaran. Ya, ini kasus makan di saat jam pelajaran ya. Guru memanggil anak yang bernama Aska yang ketahuan makan pada saat jam pelajaran. Bu Guru, Mbak Aska, tahu tidak dipanggil Bu Guru ke kantor? Tahu Bu Guru, saya tadi makan waktu jam pelajaran. Kalau makan di waktu jam pelajaran itu perbuatan benar atau salah Mbak Aska? Bu Guru, salah Bu Guru. Iya salah ya. Sebenarnya makan itu boleh Mbak Aska. Kalau Ibu Guru lapar juga makan, akan tetapi harus tahu jam, kapan dan tempat makan yang benar. Validasi tindakan yang salah. Kalau Mbak Aska makan di kelas itu perbuatan benar atau salah? Salah Bu Guru. Mbak Aska, Bu Guru ingin tahu kenapa Mbak Aska makan di kelas waktu jam pelajaran. Belum makan Bu Guru. Oh, belum makan, sarapan ya? Kenapa belum sarapan Mbak Aska? Takut terlambat sekolah. Oh, takut terlambat sekolah. Semalam tidur jam berapa Mbak Aska? Jam 9 Bu Guru. Kalau Mbak Aska besok tidak ingin makan di waktu jam pelajaran, berarti Mbak Aska harus sarapan terlebih dahulu. Menanyakan keyakinan kelas. Mbak Aska masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Salah satunya makan sesuai waktunya, yaitu tidak makan pada waktu jam pelajaran. Ya Bu Guru, makan sesuai waktunya. Berarti kalau makan pada waktu jam pelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak Mbak Aska? Tidak Bu Guru. Di sini Bu Guru Tanti tidak akan menyalahkan Mbak Aska, akan tetapi Bu Tanti akan mencarikan solusi agar Mbak Aska tidak makan lagi di kelas pada jam pelajaran. Apa yang Mbak Aska perbaiki agar Mbak Aska tidak makan lagi pada waktu jam pelajaran? Sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu dan tidur lebih awal. Bu Guru, betul sekali Mbak Aska. Sebelum berangkat sekolah, sarapan terlebih dahulu dan tidur lebih awal agar tidak takut terlambat sekolah. Tidak akan makan di waktu jam pelajaran lagi mulai kapan ya Mbak Aska? Besok Bu Guru. Besok ya Mbak Aska, hebat. Besok tidak akan makan lagi di waktu jam pelajaran. Ibu Guru hanya ingin Mbak Aska menjadi anak yang lebih baik lagi, taat peraturan, solehah dan bertanggung jawab. Pasti Mbak Aska bisa mulai besok tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, makan pada waktu jam pelajaran. Terima kasih Bu Guru. Guru sama-sama Mbak Aska.
kasih Bu Ani. Ya, kita sudah mengetahui skenario dari dua kasus. Yang pertama tadi apa? Meminjam barang milik teman tanpa izin. Kemudian yang kedua, makan pada waktu jam pelajaran. Di situ dua anak tersebut perbuatannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah meminta izin, yang kedua makan sesuai waktunya. Alhamdulillah untuk presentasi dan diskusi kita tentang budaya positif sudah sampai di sini. Kira-kira ada manfaatnya tidak Ibu? Alhamdulillah ya, kita jadi tahu apa itu budaya positif, jadi tahu motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian tahu keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan juga kebutuhan dasar manusia. Alhamdulillah semoga bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita, bisa kita implementasikan pada murid-murid kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Riana Dewi Hastuti. Hari ini Ibu Sutanti sudah melaksanakan diseminasi informasi budaya positif dan berdiskusi dengan rekan guru. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kami tentang budaya positif dan implementasinya di sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah video diseminasi 2, penyebaran informasi budaya positif antar guru di pertemuan gugus TK. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berhormat Ketua Guru Kaum dan Budis Universitas SDT AU dan kami hormati Tuan Presiden Anggota Guru Indonesia dan saya sudah pernah mendengar budaya positif ya? Kalau mendengar budaya positif itu di benak ibu-ibu semua itu apa? Informasi yang baik. Iya, informasi yang baik. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi jika murid itu bisa senang dalam melaksanakan pembelajaran. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dalam budaya sekolah mencakup antara lain kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, mencintai sesama, belajar, bertanggung jawab, menghormati, peraturan, menghormati orang lain, mencintai pekerjaan, suka menabung, suka bekerja keras, dan bermanfaat. Itu adalah akhlak-akhlak yang kita laksanakan setiap hari di lembaga kita di sekolah. Selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah menunjukkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Biasanya kalau anak-anak di sekolah itu kalau diberi hadiah itu senang sekali tidak gitu. Nah, senang, tetapi akan memberikan ketergantungan pada anak sehingga anak itu saya ingin mengerjakan cepat-cepat biar dapat hadiah dari ibu kalau besoknya tidak dapat hadiah jadi ya jadi malas jadi kecewa. Jadi terlihat kalau hadiah itu sebenarnya tidak diperkenankan. Keluarga memerlukan
dalam dirinya. Mengajarkan ketika merebut, ini mbaknya perasaannya bagaimana sedih, gitu kan? Benar tadi kejadiannya seperti ini, gitu kan? Ya benar, terus apa yang mesti kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Anak melakukan. Kelasnya itu ada yang mecahin ban permainan itu pecah gitu kan, tadinya sudah dihilangkan, terus aku mau mengganti gitu. Terus akhir dirinya menyampaikan cerita menolong ke orang tua, akhirnya nanti kalau anak kan bisa mengungkapkan cara menggantinya. Saya menawarkan bagaimana kalau menggantinya hari ini nggak jajan, uang jajannya, tapi kan kita nggak solusi, itu kan memberi tawaran, uang jajannya untuk mengganti mbaknya. Nanti Ustazah bantu, Ustazah nggak marah, Ustazah bantu bilang ke ibu. Di hari itu nggak jajan, Demikianlah video aksi nyata budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.